Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan wajib pajak luar negeri yang beranggotakan pertama, saya sendiri Ica Dwi Rahmawati dengan NIM 2021 DP016, yang kedua Puput Rian Rahayu dengan NIM 2021 DP029, yang ketiga Riri Nur Hasanah dengan NIM 2021 DP031, yang keempat Diah Puspitasari dengan NIM 2021 DP046. Wajib pajak luar negeri. Pengertian wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badannya yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap berdasarkan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Bentuk usaha tetap yang dipergunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha. Kriteria bentuk usaha tetap. Agar memenuhi definisi bentuk usaha tetap, suatu bentuk usaha dapat dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia memenuhi kriteria. Yang pertama, adanya suatu tempat usaha place of business di Indonesia. Yang kedua, tempat usaha tersebut bersifat permanen. Yang ketiga, tempat usaha tersebut digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha untuk melakukan kegiatan di Indonesia atau memenuhi ketentuan bentuk usaha tetap. Wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu BUT di sana dianggap telah mencapai suatu tingkat penetrasi ekonomi tertentu setara dengan perusahaan internasional. Apabila usaha yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan WPLN di Indonesia tersebut dalam berbagai bentuknya sudah memenuhi kriteria BUT, WPLN dimaksud dikenakan pajak. Selanjutnya, wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan Indonesia atau belum memenuhi ketentuan bentuk usaha tetap. Apabila WPLN menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan Indonesia belum memenuhi ketentuan BUT, nampaknya penghasilan hanya dikenakan pajak oleh negara domisili. Kategori BUT berdasarkan UU PPh. Yang pertama, BUT aktivitas atau fisik. Tempat perusahaan tersebut bisa berupa properti sendiri, disewakan dari pihak ketiga, atau cara lainnya yang memungkinkan pemanfaatan tempat usaha tersebut. Yang kedua, BUT aktivitas. Penentuan ada atau tidaknya BUT dengan melihat apakah ada aktivitas tertentu yang dilakukan di Indonesia. Yang termasuk kelompok BUT aktivitas adalah 1. Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan. Yang kedua, pemberian jasa oleh dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain. Yang ketiga, BUT keagenan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Yang keempat, BUT asuransi. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Premi tersebut dapat berupa premi asuransi. Pengoperasian anak perusahaan dapat terjadi dengan pendirian badan baru yang dikenal dengan nama PT PMA atau penanaman modal asing, atau dengan pembelian sebagian besar saham badan Indonesia yang sudah berjalan. Anak perusahaan merupakan entitas legal mandiri terpisah dari induk perusahaan.
Sebagai entitas terpisah dari induk perusahaan, anak perusahaan mempunyai eksistensi sendiri dan bukan merupakan BUT dari WPLN yang dimaksud. Apabila berdasarkan kenyataan anak perusahaan tersebut bertindak sebagai agen atau mewakili kepentingan induk perusahaan, anak perusahaan tersebut berpeluang untuk menjadi BUT. Dilihat dari perspektif hukum antara anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan entitas legal terpisah. Dengan demikian, secara fiskal antara anak dan induk perusahaan dapat melakukan transaksi bisnis sepanjang Persekutuan Indonesia dengan WPLN. Subjek pajak orang pribadi dan badan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu residen atau subjek pajak dalam negeri dan non-residen atau subjek pajak luar negeri. Residen diartikan sebagai orang dan badan yang dapat dikenakan pajak di negeri tersebut. Kedudukan manajemen, tempat pendirian, atau kriteria lainnya yang sifatnya serupa. Sedangkan pengertian non-residen adalah cara dan badan yang tidak mempunyai hubungan erat dengan suatu negara untuk dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya atau worldwide income. Dengan demikian, orang dan badan tersebut hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa maksud dari penggolongan subjek pajak menjadi sumber pajak dalam negeri dan luar negeri adalah untuk membedakan basis pengenaan pajak dari masing-masing golongan subjek pajak tersebut. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri atau worldwide income basic. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilannya yang bersumber di negara tersebut atau source income basic. WPLN, penerimaan penghasilan dari sumber di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi atau SPOP luar negeri berubah status menjadi wajib pajak atau WP luar negeri apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Cara mereka memperoleh penghasilan dari Indonesia bermacam-macam. Yang pertama ada SPOP permodalan. SPOP luar negeri bisa mendapatkan penghasilan dari Indonesia dengan cara menemukan modalnya di Indonesia dan memperoleh penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, ataupun sewa. Jika permodalan tidak pernah datang ke Indonesia atau kedatangan ke Indonesia tidak melebihi time test hari 183 hari tersebut, maka SPOP luar negeri pemodal ini persyaratannya objektif maupun objektifnya muncul pada saat yang bersamaan, yaitu pada saat dia menerima penghasilan atau imbalan tersebut dari Indonesia. SPOP pemodal yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut berubah statusnya WP luar negeri. Akan tetapi, meski disebut sebagai WP, mereka tidak wajib kewajibannya perpajakan yang ada di fase kedua. Mereka hanya diwajibkan untuk bersedia dipotong PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Indonesia atau sesuai ketentuan tax treaty. Jika ada tax treaty antara Indonesia dengan negara asal SPOP luar negeri tersebut. Apabila SPOP pemodal tadi datang ke Indonesia dan kedatangannya melebihi time tax 183 hari, maka statusnya berubah dari yang semula sebagai SPOP luar negeri menjadi SPOP dalam negeri. Kemudian apabila setelah menjadi SPOP dalam negeri itu mereka menerima atau memperoleh penghasilan, maka statusnya berubah lagi menjadi WP dalam negeri atau wajib menuski fase kedua dan fase berikutnya. Yang kedua ada SPOP penghasilan entrepreneur. Cara lain yang bisa dipakai oleh SPOP luar negeri untuk
mendapatkan penghasilan dari Indonesia adalah dengan membuka usaha atau melakukan pekerjaan bebas di Indonesia. SPOP pekerja employer, cara terakhir yang urusannya dilakukan oleh SPOP luar negeri untuk mendapatkan penghasilan Indonesia adalah dengan bekerja sebagai pekerja employer di perusahaan di Indonesia. Mereka ini dikenal dengan sebutan expatriate atau karyawan asing. SPOP yang employer ini persyaratan subjektif muncul pada saat kedatangannya yang pertama di Indonesia. Kedatangannya di Indonesia mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. SPOP ini masih tergolong sebagai SPOP luar negeri, tetapi mereka akumulasi jumlah kedatangannya atau keberadaannya di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka SPOP ini berubah status menjadi SPOP dalam negeri. Penghasilan yang tidak kena pajak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. PTKP orang pribadi masih 54 juta setahun. Sama dengan besaran PTKP yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH. Perbandingan tarif pajak penghasilan PPH orang pribadi di Undang-Undang PPH dan Undang-Undang HPP. Yang pertama, Undang-Undang PPH tentang penghasilan kena pajak PKP 0 sampai 50 juta rupiah dengan tarif 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 sampai 500 juta dengan tarif 25%, di atas 500 juta 30%. Undang-Undang HPP penghasilan kena pajaknya 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%, di atas 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35%. Untuk PTKP-nya, PTKP pria atau wanita lajang dengan TK 0 54 juta, TK 1 58 500 juta, TK 2 63 juta, TK 3 67 juta 500. PTKP suami istri digabung yang pertama 120 juta 500, yang kedua 117 juta, yang ketiga 121 juta 500, yang keempat 126 juta. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3P. P3P, perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang biasa disebut sebagai tax treaty, merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh individu dari salah satu atau kedua pihak negara untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Adapun tujuan-tujuan yang dimiliki P3P seperti yang pertama, mencegah pengenalan pajak, yang kedua, memberikan kepastian hukum, yang ketiga, sebagai alat pertukaran informasi, yang keempat, penyelesaian sengketa dalam P3P, yang kelima, non-diskriminasi, dan yang keenam, yang terakhir, sebagai alat dalam peraturan. Untuk yang selanjutnya, prosedur pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system, yaitu menghitung dan pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan itu sendiri. Yang kedua, official assessment system, yaitu perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir atau yang ketiga, withholding system, yaitu besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.